Dilampirkan juga seperti ijazah, STNK, apakah itu valid Pak untuk dilampirkan sebagai alat bukti dan juga eh, cocok nggak sih Pak untuk ditetapkan sebagai tersangka dari alat bukti tersebut Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ijazah dan STNK toh. Iya. Jadi ijazah ini dimunculkan sebagai alat bukti menurut keterangan pihak Polda, pihak penyidik bahwa ijazah tersebut memang adalah milik daripada yang bersangkutan. Disesuaikan datanya, tanggal kelahirannya, ijazahnya, sekolah di mana, ternyata salah satu diantaranya ini. Ini kan sekarang saya katakan menurut pihak penyidik Polda. Nanti tinggal dibuktikan kuasa hukumnya, apakah itu betul ijazah dia atau palsu atau ijazah orang lain. Tapi itu bisa ditarik apabila ada irisannya dengan peristiwa itu dan irisannya dengan orang yang dimaksud. Tuh. Masalah STNK. STNK bisa dibuat jadi alat bukti tersebut apabila ada irisannya. Contoh, kan ada disita sepeda motor. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama yang ada di STNK tersebut yang sering digunakan oleh yang bersangkutan. Bisa ditarik menjadi alat bukti yang sah. Ini petunjuk-petunjuk yang ada inilah merupakan kekuatan hukum daripada pihak penyidik. Namun, ini saya katakan, namun ini kan masih menurut penyidik dari pihak Polda. Ini kan perlu diuji kebenarannya. Apakah benar yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut ada irisannya dengan peristiwa pidana tersebut? Nah, itu kira-kira. Kalau saya lihat STNK ini mungkin sepeda motor ini digunakan oleh pelaku itu pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, tapi tidak mengatakan bahwa saya katakan bahwa itu pasti tidak ya. Karena pastinya itu adalah setelah diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan saya bilang menurut Polda. Menurut dari pihak kuasa hukum tidak. Nah, ini yang saya bilang adu bukti, ada fakta. Tapi kalau dikatakan bisa jadi alat bukti, bisa. Apabila ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Oke. Nah Pak, ini dilampirkan juga seperti ijazah, STNK, apakah itu valid Pak untuk dilampirkan sebagai alat bukti dan juga eh, cocok nggak sih Pak untuk ditetapkan sebagai tersangka dari alat bukti tersebut Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ijazah dan STNK toh. Iya. Jadi ijazah ini dimunculkan sebagai alat bukti menurut keterangan pihak Polda, pihak penyidik bahwa ijazah tersebut memang adalah milik daripada yang bersangkutan. Disesuaikan datanya, tanggal kelahirannya, ijazahnya, sekolah di mana, ternyata salah satu diantaranya ini. Ini kan sekarang saya katakan menurut pihak penyidik Polda. Nanti tinggal dibuktikan kuasa hukumnya, apakah itu betul ijazah dia atau palsu atau ijazah orang lain. Tapi itu bisa ditarik apabila ada irisannya dengan peristiwa itu dan irisannya dengan orang yang dimaksud. Tuh. Masalah STNK. STNK bisa dibuat jadi alat bukti tersebut apabila ada irisannya. Contoh, kan ada disita sepeda motor. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama yang ada di STNK tersebut yang sering digunakan oleh yang bersangkutan. Bisa ditarik menjadi alat bukti yang sah. Ini petunjuk-petunjuk yang ada inilah merupakan kekuatan hukum daripada pihak penyidik. Namun, ini saya katakan, namun ini kan masih menurut penyidik dari pihak Polda. Ini kan perlu diuji kebenarannya. Apakah benar yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut ada irisannya dengan peristiwa pidana tersebut? Nah, itu kira-kira. Kalau saya lihat STNK ini mungkin sepeda motor ini digunakan oleh pelaku itu pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, tapi tidak mengatakan bahwa saya katakan bahwa itu pasti tidak ya. Karena pastinya itu adalah setelah diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan saya bilang menurut Polda. Menurut dari pihak kuasa hukum tidak. Nah, ini yang saya bilang adu bukti, ada fakta. Tapi kalau dikatakan bisa jadi alat bukti, bisa. Apabila ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Oke. Nah Pak, ini dilampirkan juga seperti ijazah, STNK, apakah itu valid Pak untuk dilampirkan sebagai alat bukti dan juga cocok nggak sih Pak untuk ditetapkan sebagai tersangka dari alat bukti tersebut Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ijazah dan STNK toh. Iya. Jadi ijazah ini dimunculkan sebagai alat bukti menurut keterangan pihak Polda, pihak penyidik bahwa ijazah tersebut memang adalah milik daripada yang bersangkutan. Disesuaikan datanya, tanggal kelahirannya, ijazahnya, sekolah di mana, ternyata salah satu diantaranya ini. Ini kan sekarang saya katakan menurut pihak penyidik Polda. Nanti tinggal dibuktikan kuasa hukumnya,
apakah itu betul ijazah dia atau palsu atau ijazah orang lain. Tapi itu bisa ditarik apabila ada irisannya dengan peristiwa itu dan irisannya dengan orang yang dimaksud. Tuh. Masalah STNK. STNK bisa dibuat jadi alat bukti tersebut apabila ada irisannya. Contoh, kan ada disita sepeda motor. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama yang ada di STNK tersebut yang sering digunakan oleh yang bersangkutan. Bisa ditarik menjadi alat bukti yang sah. Ini petunjuk-petunjuk yang ada inilah merupakan kekuatan hukum daripada pihak penyidik. Namun, ini saya katakan, namun ini kan masih menurut penyidik dari pihak Polda. Ini kan perlu diuji kebenarannya. Apakah benar yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut ada irisannya dengan peristiwa pidana tersebut? Nah, itu kira-kira. Kalau saya lihat STNK ini mungkin sepeda motor ini digunakan oleh pelaku itu pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, tapi tidak mengatakan bahwa saya katakan bahwa itu pasti tidak ya. Karena pastinya itu adalah setelah diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan saya bilang menurut Polda. Menurut dari pihak kuasa hukum tidak. Nah, ini yang saya bilang adu bukti, ada fakta. Tapi kalau dikatakan bisa jadi alat bukti, bisa. Apabila ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Oke. Nah Pak, ini dilampirkan juga seperti ijazah, STNK. Apakah itu valid Pak untuk dilampirkan sebagai alat bukti dan juga cocok nggak sih Pak untuk ditetapkan sebagai tersangka dari alat bukti tersebut Pak? Ini pertanyaan yang bagus ya. Jadi ijazah dan STNK toh. Iya. Nah, jadi ijazah ini dimunculkan sebagai alat bukti menurut keterangan pihak Polda, pihak penyidik bahwa ijazah tersebut memang adalah milik daripada yang bersangkutan. Disesuaikan datanya, tanggal kelahirannya, ijazahnya, sekolah di mana, ternyata salah satu diantaranya ini. Ini kan sekarang saya katakan menurut pihak penyidik Polda. Nanti tinggal dibuktikan kuasa hukumnya, apakah itu betul ijazah dia atau palsu atau ijazah orang lain. Tapi itu bisa ditarik apabila ada irisannya dengan peristiwa itu dan irisannya dengan orang yang dimaksud. Tuh. Masalah STNK. STNK bisa dibuat jadi alat bukti tersebut apabila ada irisannya. Contoh, kan ada disita sepeda motor. Ternyata sepeda motor tersebut atas nama yang ada di STNK tersebut yang sering digunakan oleh yang bersangkutan. Bisa ditarik menjadi alat bukti yang sah. Ini petunjuk-petunjuk yang ada inilah merupakan kekuatan hukum daripada pihak penyidik. Namun, ini saya katakan, namun ini kan masih menurut penyidik dari pihak Polda. Ini kan perlu diuji kebenarannya. Apakah benar yang ditunjukkan oleh penyidik tersebut ada irisannya dengan peristiwa pidana tersebut? Nah, itu kira-kira. Kalau saya lihat STNK ini mungkin sepeda motor ini digunakan oleh pelaku itu pada saat melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, tapi tidak mengatakan bahwa saya katakan bahwa itu pasti tidak ya. Karena pastinya itu adalah setelah diputuskan oleh hakim. Nah, ini kan saya bilang menurut Polda. Menurut dari pihak kuasa hukum tidak. Nah, ini yang saya bilang adu bukti, ada fakta. Tapi kalau dikatakan bisa jadi alat bukti, bisa. Apabila ada irisannya dengan peristiwa pidana itu. Oke. Nah Pak, ini